Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Aduh, punten pisan teman-teman, di hari ini mungkin agak sedikit serak suaranya, jadi bukan handphone teman-teman yang rusak gitu ya. Tapi ya langsung aja lah kita bahas mengenai Persib Bandung terbaru. Nah, ini untuk pertandingan semalam ada dua pandangan lagi-lagi teman-teman, dari pandangan pelatih dan juga dari pandangan teman-teman bobotoh semua. Jadi memang banyak hal yang terjadi tadi malam, khususnya ya mungkin dari dalam lapangan hijau dan dari luar lapangan hijau. Jadi fokusnya kita hari ini adalah bagaimana cara memperbaiki kualitas Persib ke depan gitu saja ya. Jadi ya ada beberapa hal yang disampaikan Bojan Hodak setelah Persib Bandung mengalami hasil draw melawan Arema FC, yang mana Bojan Hodak mengatakan bahwa ya pemain Persib Bandung sudah bermain maksimal, sudah bermain lebih baik, jauh lebih baik daripada pertandingan melawan Dewa United di pertandingan sebelumnya gitu. Jadi ya ada peningkatan dari segi pemahaman taktik yang diberikan oleh Bojan Hodak ke pemain. Pemain sudah mulai menjalankan instruksi dengan baik gitu ya, dengan jauh lebih baik. Nah, ini juga menjadi catatan bagus tentunya untuk tim pelatih, walau memang hasil yang didapatkan oleh Bojan Hodak pun ya tidak merasa senang, sama halnya dengan bobotoh gitu atau supporter Persib Bandung. Jadi menurut Bojan Hodak ya wajar kalau teman-teman bobotoh atau teman-teman supporter tidak senang dengan hasil semalam, karena ya Persib juga tidak menang walaupun tidak kalah juga, dan ini menandakan bahwa ya hasil semalam itu sebetulnya mungkin teman-teman bobotoh tuh kecewa karena sebelumnya melihat Persib selalu menang gitu ya, bermain di kandang selalu menang, namun ya sekarang ya sedikit agak kecewa karena hasilnya draw gitu teman-teman. Nah, ini juga menjadi hal yang memang ya tidak bisa disalahkan juga, karena kan semua tim pelatih, semua pemain juga sudah bekerja keras, dan juga hasilnya pun sudah menurut tim pelatih, karena pandangan pelatih ini berbeda dengan pandangan supporter, yang mana ya untuk progres perbaikan pemain dari Persib ini ya sudah terlihat katanya. Jadi mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya menjadi satu yang bisa lebih diperbaiki lah ya. Jadi Bojan Hodak pun ada mencatat beberapa evaluasi singkat gitu mengenai pertandingan tadi malam. Di antaranya Persib Bandung menurut Bojan Hodak kehilangan sosok David Da Silva. Jadi ya Persib rindu David Da Silva, karena bagaimanapun juga dia top skor kita katanya. Menurut Bojan Hodak, DDS merupakan top skor dari Persib Bandung. Kehilangan DDS berarti kehilangan ya kesempatan mencetak gol katanya. Jadi tadi malam sekitar 3 atau 4 gol yang 3 atau 4 peluang yang diciptakan Persib Bandung itu ya tidak ada yang membuahkan gol. Namun kalau Arema memanfaatkan 2 peluang menjadi 1 gol. Dan ini yang sangat disayangkan lagi adalah masih terjadi gol dari set piece. Bahkan ya ini sudah diancang-ancang sebelumnya gitu ya oleh Bojan Hodak, bahwa ya hati-hati dengan set piece dan hati-hati dengan lini pertahanan. Tapi akhirnya ya memang kebobolan juga dari tendangan penjuru teman-teman. Nah, ini memang yang akan lebih lanjut kemungkinan dievaluasi lagi mengenai lini pertahanan, apakah memang chemistry Nick dengan Gustavo ini sudah berjalan baik atau belum. Namun ya sebelumnya dikatakan memang tidak ada masalah, hanya butuh adaptasi saja. Tapi ya ini juga bagaimana ya, tentunya kalau dari pandangan tim pelatih ya memang baik-baik saja gitu ya, tidak ada masalah, dari pemain pun tidak ada masalah. Jadi ya sebetulnya ya semuanya berjalan baik lah menurut tim pelatih Persib Bandung gitu ya. Tapi berbeda dengan kacamata seorang supporter atau ya bobotoh di sini yang mengemukakan pendapatnya bahwa permainan Persib Bandung ya sebetulnya masih belum memenuhi standar, apalagi ingin bermain di Asia gitu ya. Nah, kejadian yang terjadi di laga tadi malam adalah yang pertama mungkin bobotoh
menggarisbawahi penampilan dari lini belakang Persib Bandung memang jauh dari harapan katanya. Dari Nick Kuipers yang bermainnya mungkin lagi tidak maksimal tadi malam. Lalu juga ada beberapa pemain yang lain yang termasuk ya pemain asing tentu saja gitu ya. Ada Nelson Lima, lalu ada Tyran yang walaupun memang tidak jelek-jelek amat, tapi yang memang masih menjadi sasaran teman-teman bobotoh gitu ya, karena mungkin dianggap tidak bermain maksimal. Tapi ya wajar, sekali lagi kalau dari pandangan pelatih semuanya berjalan baik, lebih baik lagi permainan daripada melawan Dewa kemarin. Jadi pertandingan tadi malam lebih baik. Namun untuk pandangan dari teman-teman bobotoh dari segi permainan ya masih belum bisa menjamin apakah bisa sukses di Piala Asia atau tidak gitu ya. Jadi ya kita doakan sajalah untuk semuanya baik-baik saja. Dan tadi malam juga ada beberapa kejadian yang memang tidak diduga gitu ya, bahkan oleh pemain sendiri. Nah, dari mulai ada di babak kedua ada ada spanduk memang yang dibentangkan oleh supporter Persib atau oleh bobotoh yang tulisannya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi jangan peras terus apa yang kami punya. Nah, ini analoginya atau sindirannya luas sekali teman-teman. Apakah memang ya dengan kenaikan harga namun ya pembelian pemain yang minim gitu ya, ini bisa menjurus ke situ, atau dengan dinaikannya harga dengan ya tidak memperhitungkan beberapa hal, dari mulai tiket belinya juga mungkin aplikasinya masih sering error dan lain sebagainya. Jadi ya ini banyak sindiran-sindiran yang bermakna luas teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang dari beberapa teman-teman bobotoh juga sempat ada meneriakan ya yel-yel yang mungkin tidak enak gitu ya di penghujung laga atau setelah peluit babak kedua dibunyikan. Nah, ini juga yang mengundang beberapa emosi pemain Persib yang mana mendatangi dua tribun timur dan tribun utara. Namun dari timur dan utara ini memang sedikit perbedaan untuk menanggapi dari pemain Persib. Jadi setelah selesai laga itu kan biasanya pemain Persib menyamperin bobotoh gitu ya, baik di tribun utara, tribun timur gitu. Nah, ini ada dua kejadian yang menarik ketika pemain Persib untuk mendatangi tribun timur itu diteriakan ya yang mungkin ya bisa kita tebak lah apa gitu ya, karena kekecewaan bobotoh. Namun begitu menghampiri tribun utara ya tidak mengeluarkan suara apapun. Jadi untuk bobotoh di tribun utara ini ya aksinya aksi diam untuk memprotes atau untuk meluapkan kekecewaannya gitu ya dengan hasil semalam. Jadi ya tribun timur itu yel-yel yang mungkin keras gitu ya. Tapi kalau untuk tribun utara mereka terdiam. Jadi ya dua kontras lah, dua hal yang memang ya bisa dibilang masing-masing punya karakter gitu ya teman-teman. Nah, namun di kejadian itu pun akhirnya beberapa pemain ya tersulut emosinya karena mungkin mendengar yel-yel tersebut, yang mana salah satunya ada Hen dan ada Kakang gitu ya. Jadi ya berbagai macam respon dari teman-teman bobotoh, juga ada yang pro, ada yang kontra dengan sikap Hen ini gitu ya. Jadi di satu sisi yang memang yang perlu diapresiasi ada Ciro Alves yang meminta maaf dan yang mencoba menenangkan lah, ada Teja juga di situ. Jadi ya mungkin ini luapan emosi dari seorang pemain saja, karena mereka merasa bermain sudah maksimal, sudah sebaik mungkin, namun tetap ya responnya kurang baik gitu ya. Dan ini juga tidak bisa disalahkan tentunya. Kalau bobotoh pandangannya A, kalau Persib Bandung pemain, pelatih dan official pandangannya B. Jadi
jadi tidak bisa disamakan. Dan yang pasti kalau manajemen aman teman-teman, kalau manajemen targetnya yang sudah saya ungkapkan di kemarin gitu ya, di hari sebelum pertandingan, bahwa target 17.000 tercapai teman-teman. Alhamdulillah, menurut manajemen alhamdulillah target 17.000 tercapai. Nah ini juga saya kurang begitu tahu ya, apakah memang 17.000 ini full dari tiket yang dijual ke penonton, atau memang ada tiket khusus, tiket undangan, dan tiket lain-lainnya yang mana yang memang ya dicukup-cukupkan atau disampaikan hingga 17.000 penonton gitu. Nah ini ya apapun itu, yang penting kita banggalah bahwa ya peningkatan penonton di hari libur itu memang perlu diperhatikan daripada hari biasa. Dan juga mungkin ini jadwalnya sudah pada gajian mungkin ya, jadi ya stadion alhamdulillah lah full, walaupun memang tidak full 100%. 17.000 meningkat dari laga sebelumnya, dan ini juga menjadi ya satu hal yang menyenangkan untuk manajemen bahwa target sudah terpenuhi. Ya mungkin ya kedepannya lebih banyak lagi teman-teman, karena SJH mematok 20.000 penonton gitu ya. Dan itu saja dulu mungkin yang bisa saya sampaikan informasinya. Dan buat teman-teman juga yang ingin melihat beberapa video di belakang nanti, atau di berbagai media sosial yang sudah tersebar gitu ya, aksi beberapa pemain Persib yang memang mendatangi tribun dari tribun timur maupun tribun utara, dan memang ada beberapa hal yang tidak mengenakan di situ. Tapi ini menjadi pelajaran saja bahwa ya disikapi dengan dewasa saja. Boboto juga mungkin ya punya pandangan sendiri, dan pemain pun punya pandangan sendiri. Tapi apapun itu ya hasilnya harus tetap diperbaiki di laga selanjutnya teman-teman. Baik, jangan lupa habis ini ada video terakhir gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Boboto, salam dunia. Terima kasih.